Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Jemaah pencinta Allah, pencinta Rasulullah, salah satu nikmat yang kita dapatkan di akhir zaman ini adalah dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hampir semua nabi berharap menjadi umat Nabi Muhammad, dan dikumpulkan oleh para imam ada 12 nabi yang berdoa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dikabulkan orang-orang yang berhidung pesek di tanah Melayu. Saya hidung pesek maksudnya, ya. Hidung antum semancung-mancungnya sama orang Arab dianggap ya mancung tapi ke belakang. Tapi kita beruntung, hidung kita kayak gimana pun kita punya satu anugerah besar. Apa itu? Ditakdirkan Allah dengan takdir terbaik menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling nikmat lagi, kita hidup bukan di zaman Imam Bukhari, tapi hidup 12 abad setelah Bukhari. Imam Bukhari lahir sekitar 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Di saat itu mau cari hadis harus berangkat dulu dari Uzbek ke Mekah. Kita akan baca hadis bahwa beliau belajar ke ulama Mekah. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita. Tanda syukur kepada Allah, terima kasih kepada baginda Rasulullah, dan semoga Allah mengangkat dengan ini maqam Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Wa bisanadina al-muttasil al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari Amirul Mu'minin fil hadis. Qala bab man bada'a bi syaqqi ra'sihi al-ayman fil ghusl. Bab riwayat Nabi, maksud man di situ Nabi, yang memulai mandi dari bagian kepala kanan. Wa bihi qala haddatsana Khalad ibn Yahya. Ada yang enggak disebut di situ, Al-Makki. Jadi beliau ini guru Imam Bukhari. Imam Bukhari orang Arab atau orang Uzbek? Uzbek yang ahli geografi. Uzbekistan itu di daerah mana? Pecahan Uni Soviet, sekarang masuk ke Asia Tengah. Kalau mau pergi ke Mekah, lewat dulu Afghanistan yang sekarang lagi konflik, masuk ke Persia, Iran, masuk ke Irak, baru masuk ke tanah Hijaz. Berapa negara tuh? Ada antum yang begitu nyari hadis sambil tiduran nonton YouTube gitu aja ya. Khusus ngaji hadis, walaupun dari rumah jangan tiduran, ya. Khusus ngaji hadis, ngaji tafsir, kalau lagi ngaji dua ini jangan sambil tiduran kalau bisa, kecuali rekaman. Kenapa? Suatu kali Imam Malik, Imam Madinah, sakit berat, lebih dari corona. Sakit berat, gak bisa bangun. Tiba-tiba ada tamu agung dari jauh. Bagi beliau tamu itu agung semua. Bertanya tentang hadis, ingin mendengar hadis dari Imam Malik. Datang ketuk pintu, ditanya mau ngapain? Mau belajar hadis Tuan Syekh. Imam Malik mengatakan, baik, tunggu sebentar saya mandi. Beliau yang tadinya gak bisa bangun langsung bangun. Kenapa? Beliau hendak menyampaikan kalam-kalam sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mandi.
lalu pakai baju yang bagus. Maka tadi walaupun di Masjid Al-Muqaddis saya nggak pakai jubah, khusus kajian hadis. Tadi minta anterin dulu ke penginapan kita. Saya mau ngambil jubah karena mau menghormati Imam Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau yang lain cukup pakai ini udah cukup. Tapi karena dulu baca hadis di sana pakai jubah, ya, maka kita menghormati, mentakzim si pengarang kitab dan isi yang dia baca, isi yang dia tulis, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mulailah Imam Malik menyampaikan hadis. Sehat Pak langsung. Jadi Imam Malik itu sakitnya kalau nggak nyampein hadis. Ada nggak di antara antum sehatnya dengan mengaji? Berarti sudah mulai mahabbah Muhammadiyahnya muncul, cinta Nabi Muhammadnya muncul. Cinta Nabi Muhammad dimulai dari mencintai pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib cinta ulama. Walaupun ulama tidak suci, tapi kita cinta ilmu yang ada di dalam jiwanya. Wa bila qala hadatsana Khallad ibn Yahya. Jadi Imam Bukhari datang ke mana? Ke Mekah, ketemu Imam Khallad ibn Yahya Al-Makki. Ini orang Mekah ini. Sekarang perlu datang ke Mekah enggak? Malah saya datang ke sini ya. Enak amat antum itu. Dan para asatidz kita dengan mau menghabiskan ego keustatannya, ego kekiaiannya, kebuayaannya, kebuyaan, maaf Ustaz. Lalu mau berkumpul, saya kalau jempol kita ada 5, kita kasih 5, tapi 2 aja deh. Ya. Jarang-jarang ada ustadz mengumpul, jarang sekali. Ego, gengsi. Ada gengsi, itu bisa ditekan antum selamat. Jadi dosanya para ustadz itu ketika sombong aja, gengsi. Baik. Di zaman ini kita untuk dapat satu hadis perlu jalan jauh nggak? Perlu? Nggak perlu. Cukup paling jauh. Yang paling jauh siapa nih? Ada orang yang paling jauh di sini? Hah? Kerinci itu berapa jam pada di sini? 2 jam. Lumayan. Berapa jam? Rokan Hilir, Masya Allah, mabruk ya, barakallahu fikum. Siapa lagi yang jauh? Hah? Itu naik kapal dulu ya? Udah tenggelam berapa kali antum? Pantai, enggak? Iya. Hah? Berapa jam? 3 jam. Ada lagi bagian sini. Jadi kalau antum malas ngaji, ingat-ingat aja Imam Bukhari dari Uzbek jalan ke Mekah. Lupakan capek itu, lupakan sakit, lupakan lelah, lupakan macet, semua lupain. Seandainya Imam Bukhari hidup di zaman ini, bahagia gak beliau? Betapa enaknya hidup di zaman ini. Gak usah kemana-mana, buka Play Store, buka Google, ada hadis. Cuma karena baca hadisnya tidak dengan toharah, bersuci lahir batin, bukan baca hadis jadinya, baca hadas. Jadi ketika baca hadis mulutnya berhadas, bertambah dalil, bertambah kebenciannya kepada sesama umat. Itu berarti gak berhasil belajar hadis. Imam Khallad bin Yahya mengatakan qala haddatsana Ibrahim ibn Nafi' an al-Hasan ibn Muslim an Safiyah binti Syaibah an Aisyah. Semuanya orang Mekah itu. Kita cek benar enggak kata rawi, kata syarahnya, kata syarihnya. Ya, betul. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan mereka ini pernah tinggal di Mekah, pindah-pindah ke Kufah, pindah ke Baghdad, pindah ke mana. Tapi karena pernah tinggal di Mekah, Aisyah orang Mekah kan, pindah ke mana? Madinah. Maka mereka semuanya Makkiyun, ya. Khusus Imam Khallad bin Yahya
Ini walaupun orang Mekah, tapi beliau perjalanannya panjang. Besar kemungkinan Imam Bukhari ketemunya di tengah perjalanan. Bisa jadi di Mekahnya, bisa jadi di Kufah. Wallahu a'lam mana yang benar. Maka ini salah satu guru tua, ya. Disebut kibarus syuyukh, guru tua. Kata Sayyidatuna Aisyah, kunna idza asabat ihdana janabah. Ini masih bab janabah aja ya. Haji, enggak apa-apa menghargai Imam Bukhari. Kami kalau junub, yang belum cukup umur, mohon maaf. Junub mandi hadas besar. Hadas ada dua, hadas kecil hilang dengan wudu, hadas besar hilang dengan mandi. Bedakan hadas sama najis. Kalau kaki kita terkena najis, wudunya masih ada enggak? Benar. Tapi sholatnya sah enggak? Jadi dihilangkan dulu najisnya, baru sholatnya sah. Enggak perlu ulang wudu. Paham? Ya. Jika kami terkena atau kami junub, akhazat. Nah, ini maksudnya Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi cerita. Nah, ini khasnya hadis-hadis Ahlul Bait, azwajun Nabi. Cerita tentang isi rumah Nabi. Di kamar mandi, di dapur, di kamar itu diceritakan Aisyah mana yang boleh diceritakan. Jika kami junub, akhazat biyadaiha, salah satu istri Nabi akan mengambil kepalanya, ya, salasan fawqa ra'siha, ambil kepalanya, ya, diusap 3 kali, ya, atau disiram 3 kali. Summa ta'khuz biyadiha ala shiqqiha al-ayman. Bagian yang, tapi kepala bisa dibagi enggak? Orang Arab itu kalau bagi bahu kanan, bahu kiri, nggak ada istilahnya kepala kanan, kepala kiri. Kepalanya cuma satu. Tapi maksud di sini shiqqi al-ayman, shiqqha al-ayman itu kepala yang menghadap ke kanan atau yang mengarah ke kanan. Dan di tangan yang lain, seperti ini kira-kira, rambutnya diginiin atau diginiin. Mandi junub begitu nggak? Itu begini. Jadi dipegang kepalanya supaya air. Jadi mandi junub itu menyampaikan air, isalul ma, menyampaikan air kepada semua anggota tubuh. Maksudnya permukaan kulit. Maka harus dimasukkan satu persatu sehingga masuklah air ke dalam bawah rambut kita. Ini diajarkan. Jadi yang begini cuma ada dalam agama Islam. Di agama lain saya nggak tahu ada ajaran mandi junub, saya nggak ketemu. Ada yang pernah non-muslim cerita aja ya. Kalau ada tolong saya diluruskan. Tapi setahu kita nggak ada. Setahu kita nggak ada. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jarak beliau dengan Nabi ada 1, Khalad, Ibrahim, Hasan, Sofiyah, Aisyah. Ini disebut khumasi. Jarak antara beliau dengan Nabi ada 5 orang, dan itu standar, ya. Gimana Ustaz? Cukup? Langsung ke tema. Apa temanya? Coba dibaca. Selamatkan akidah dari ahlul bid'ah. Antum yakin nggak antum ahlus sunnah? Yakin nggak? Serius? Cius. Kita ini boleh merasa benar, tapi tidak boleh merasa paling benar. Tolong, ini saya akan ulang-ulang kalam ini selalu. Silakan merasa benar, tapi jangan merasa paling. Kalau ini tidak benar, untuk apa kita perjuangkan? Benar nggak? Karena kita tahu ini benar, kita perjuangkan. Tapi kita tidak boleh merasa paling benar, karena al-haq, paling benar itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari ini akidahnya sahih enggak? Sahih, benar. Tahu dari mana? Ngaji kitab tauhid. Setiap Jumat pagi, saya kalau enggak ada halangan, kecuali ini bukan ini enggak nih, itu ngaji, cuma sayangnya pakai bahasa Arab. Jadi Sahih Bukhari jilid terakhir ada kitab tauhid.
bab tauhid. Itu tauhidnya Imam Bukhari. Tapi dalam bahasa Arab ala kita lumayan ya. Itu ngikut adalah 50-an orang, berarti ada yang ngerti bahasa Arab 50-an orang. Kalau antum ngikut kan jadi rame, tapi nggak ngerti bahasa Mekah nih. Baik. Imam Bukhari akidahnya apa? Ahlus. Dia punya murid namanya Al-Firabri, umurnya panjang. Al-Firabri ini semasa dengan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Makanya akidah mereka sama. Al-Firabri ngaji Sahih Bukhari pertama kali di Khurasan, di wilayah Naisapur. Khatam pertama. Imam Bukhari di sana digosipkan, difitnah akidahnya sesat. Maka ini para ustadz ini wajah-wajah udah siap difitnah ini. Ada yang gak siap nih. Gimana Ustaz? Antum siap Ustaz? Siap difitnah sesat gak? Biasa aja kali ya. Imam Bukhari difitnah sesat oleh seniornya sendiri, namanya Muhammad Az-Zuhli. Makanya di sini udah gak ada nama Az-Zuhli, udah dihapus. Imam Muslim tadinya meriwayatkan beberapa hadis dari Az-Zuhli, langsung dicoret. Az-Zuhli awal-awal Imam Bukhari masuk ke kota Naisabur bermanis-manis mulut. Ini saya harap antum bukan mujamalah manis di luar, pahit di dalam ya. Ngajilah ke Bukhari. Hadzal ghulam salih, isma'u min hadzal ghulam salih, kata si Az-Zuhli. Belajarlah kepada anak yang sangat saleh ini. Jadi dia masih pakai senioritas. Anak, seharusnya dibilang al-alim as-salih. Ternyata itulah hijab dia belakangan. Hati-hati antum ya. Hati-hati deh para ustaz, hati-hati para ulama. Kalau kita sok-sok tawadu bisa kemakan. Jangan tawadu supaya naik. Tawadu itu betul-betul ingin menghabiskan ego kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tawadu karena dia pengen dia naik. Namanya mujamalah, basa-basi. Tahu? Basa-basi. Oh enti ya akhi ana habibullah la anta muhaddis kabir wala gaya ya, sok dipuji-puji, itu di belakang pahit, di belakang ngata-ngatain. Wah, kajinya alun lain. Tapi di depan mujamalah. Itu kebaca Pak di wajahnya. Cuma kita nggak boleh ngomong karena isi hati. Ya, kalau ada cut masuk, kalau nggak kejadian lagi seperti kejadian zaman Imam Bukhari, ya. Lalu, kenapa di suaranya? Ada yang perlu diruqyah ini? Halo. Imam Az-Zuhli diprovokasi orang. Kok diprovokasi? Setiap kali majelis Imam Bukhari, kebetulan waktunya bersamaan. Sisalah yang tadinya penuh di majelisnya Imam Zuhli, sekarang lebih dari 2/3 pindah ke majelis Imam Bukhari. Kok bisa begitu? Karena Imam Muslim pernah ngomong, Al-Bukhari a'lam minal Zuhli fil ilal. Imam Bukhari itu yang kami suka bukan hafalannya aja, tapi dia mengerti penyakit-penyakit hadis yang mana Imam Zuhli pun tidak sampai ilmunya. Karena orang mulai paham, mulailah berkurang. Sisalah cuma beberapa saf murid Imam Az-Zuhli. Masuklah munafik, syaitan berwajah santri murid jamaah terdekat. Apa kata dia? Imam Zuhli, Bukhari itu kamu tahu gak? Dia itu akidahnya gak beres. Dia mengatakan talaffuzuna bil Quran makhluk. Kalau kita melafazkan Quran Bismillahirrahmanirrahim, lafaz ini makhluk. Menurut kamu bagaimana Zuhli? Imam Zuhli langsung teringat Imam Ahmad gurunya. Wah itu kafir, itu bid'ah. Minimal dia bilang bid'ah.
mubtadi'. Padahal maksudnya kan nggak begitu. Nanti dikirim lagi orang, udah kamu dengerin lagi. Nanti datang lagi, tambah banyak. Betul. Ternyata orang ini nggak ngerti juga maksudnya apa. Walhasil apa yang terjadi? Fitnah berkembang. Istilahnya sekarang syubhat menyambar-nyambar. Imam Bukhari difitnah sebagai imam sesat, halal darahnya. Jadi sudah sampai fatwa Imam Bukhari halal darahnya, bakal dibunuh tengah malam ini. Datanglah Imam Muslim bawa kuda, bawa onta, bawa perlengkapan. Hari masih sore. Apa kata Imam Muslim? Tuan Syekh Muhammad Ismail Al-Bukhari, tolong engkau sebelum tengah malam sudah berangkat. Imam Bukhari kaget, ada apa? Di belakang sana sudah menyiapkan algojo untuk membunuhmu malam ini. Imam Muslim barusan hadir. Imam Muslim baru buat kejadian di majelis Az-Zuhli. Apa kejadiannya? Ketika Az-Zuhli mengatakan, "Man sami'a 'anil Bukhari iyyahu 'anni." Siapa yang dengar dari Bukhari pergi. Kata siapa? Az-Zuhli. Imam Muslim langsung berdiri, diambil lembaran kertasnya, dirobek. Lihat, semenjak saya robek riwayatmu ini, catatanku darimu, aku tidak mau lagi meriwayatkan darimu. Pergi dia. Di situ mereka terdengar konspirasi, mereka mau bunuh Imam Al-Bukhari. Jadi imam kita, pengarang kitab ini sudah pernah difitnah di zaman hidupnya. Terus kalau antum cuma difitnah dikit-dikit aja biasa lah ya kan? Yang paling kencang difitnah sini siapa nih? Imam utama Dr. Zulhendri, penghalal bank syariah. Wah, baru terasa nyut-nyut ini. Izin, mohon maaf. Allah Akbar. Ya. Wah, lain rasanya. Enaknya emang duduk iftiras, lebih gampang. Jadi kalau kita difitnah sekarang, mundur nggak? Mau mundur nggak? Ini zaman, saya kabarkan, ini sudah mulai perang, tapi perangnya perang akidah. Belum perang pedang, belum panah, belum. Antum hobi aja main panah, ya. Kita belum perang panah, belum. Kalau mau lawan Dajjal pakai panah, mati duluan. Ditarik napasnya si Dajjal, mati kita. Panah belum nyampe, kita udah mati duluan. Jadi kalau antum latihan panahan, niatnya untuk ngelawan Dajjal, lewat. Panahan karena ini olahraga tua, pernah dipakai baginda Rasulullah, maka kita pun berolahraga, boleh. Cuma kalau itu diniatkan untuk melawan Dajjal, lewat. Dajjal itu sakti, Pak. Jangankan panah, hujan pun berhenti oleh Dajjal, ya. Jangankan itu, kubur udah mati, itu dia hidupkan lagi bisa. Walaupun itu setan jin yang menyerupai orang mati, hidup lagi. Dia bilang awan, datang awan, kayak Sunggoku, tapi bukan awan kinton. Dulu waktu kecil kita nonton ini kan, sampai ke bawah mimpi, ya Allah. Jadi kita latihan olahraga akhir zaman bukan untuk perang sama Dajjal, gak sanggup. Dajjal itu bawa kebohongan. Surganya neraka, nerakanya surga. Berarti ini belajar apa nih? Belajar sir. Jadi kalau ingin melawan Dajjal, panah kolbu dulu dipelajari, baru bisa kita memahami perang akhir zaman. Gak cukup naik kuda doang, harus kuda jiwa ini, kan kuda ini. Ini liar nih Pak, bisa nendang orang nih jiwa kita ini, bener gak? Nafsu ini lebih kuat daripada kuda manapun. Maka kendarai dulu kuda jiwamu, baru engkau bisa melawan musuh akhir zaman nanti. Insya Allah. Kembali ke Imam Bukhari. Imam Bukhari di situ ngapain? Dia berangkat balik.
diikuti oleh muridnya Al-Firabri. Sampai di Uzbek, di kota Bukhara, beliau pun mendengarkan kembali Sahih Bukhari dari Imam Al-Bukhari. Berarti 2 kali khatam. Al-Firabri nanti punya murid, banyaklah jalurnya. Ada nanti namanya Ibnu Hamuyah, ya. Ada Ad-Dawudi, macam-macam. Mereka ini punya murid namanya Abu Zar Al-Harawi. Saya sudah sering cerita di sini. Ya, karena berkaitan dengan Sahih Bukhari, kita ambil kali kisah itu. Antum pada lupa kan? Padahal ada rekamannya kan? Ya, kita ulang lagi ya. Imam Abu Zar Al-Harawi ini orang Afghanistan, orang kota Herat. Maka disebut Al-Harawi. Kalau cari di GPS itu Herat. Kota Herat itu kota ahli hadis. Mereka berbicara 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa kampung di situ. Dari Al-Hera ini juga ada Imam Ibnu Majah, banyak dari situ ya. Imam Abu Zar Al-Harawi juga sama, dia mau pergi haji, sekalian mau mengaji kepada ulama-ulama di setiap kota yang disinggahi. Sampailah di suatu kota namanya Baghdad, bertemu murid dari muridnya Imam Al-Ash'ari yang sezaman dengan Al-Firabri, namanya Imam Al-Baqillani. Yang dulu ditanya orang, kenapa engkau mendebat ahli bid'ah? Inilah cerita, judulnya diambil dari situ. Selamatkanlah, apa baca dulu? Ya, untuk baca ini minum dulu. Bismillah. Baik. Imam Al-Baqillani, biasa orang memperdebatkan beliau, ini mazhabnya Maliki atau Syafi'i, itu ada perdebatan. Saking laku kerasnya itu, orang Syafi'ah ngaku bahwa dia di Syafi'i, orang Malikiyah ngaku dia ini. Kalau Imam Bukhari lebih dahsyat, 4 mazhab ada. 4 mazhab punya. Tapi mazhab Hanafi diperdebatkan ya. Kenapa disebut Maliki? Karena beliau berguru kepada murid-murid Imam Malik. Lebih dari 3 murid Imam Malik dia berguru. Qutaibah, Muhammad bin Maslamah, dan beberapa murid-murid yang lain ya. Disebut Syafi'i karena dia berguru. Hadis pertama di Sahih Bukhari adalah muridnya Syafi'i, Al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair. Disebut Hanbali karena dia langsung bertemu Imam Ahmad ibn Hanbal. Laku kerasnya kan? Ya, indah sekali itu hidup Imam Syafi'i. Di alam barzahnya dia diperebutkan oleh semua mazhab. Ntar kalau kita mati, kita diperebutkan mazhab atau dibuang. Imam Baqillani ini hampir setiap hari debat. Mirip-mirip seperti Buya Al-Nof sekarang kan ke debatnya. Canggih dia debat sekarang tuh ya. Ani senang lihatnya. Harus ada yang debat, Ustaz. Masa Uzair mulu yang debatnya? Udah pernah diancam bunuh ya? Betul? Khawarij benar itu orang. Orang baru hijrah juga ya. Ini dong hijrahnya kemana-mana. Udah ke Mesir, udah ke negeri yang gelap, lahir batin. Tapi bahasa mereka fasihnya bukan, batinnya itu terang ya. Ulama-ulama Habasyah, dalam hadis kan disebut Habasyah. Kita kalau mau ngambil bahasa Arab Fusha, ngambilnya ke Habasyah. Bahasa Arab mereka luar biasa. Mereka kalau nulis sastra bagus-bagus. Dulu Nabi kirim rombongan hijrah pertama kemana? Habasyah. Itu ngomong bahasa Arab. Dan ada beberapa Arab Habasyah masuk ke dalam Al-Quran. Al-Ma'idah itu bahasa Habasyah, artinya meja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang jatuh nih. Al-Ma'idah itu bahasa Habasyah ya. Baik. Imam Baqillani rahmatullah alaih
Ditanya oleh orang, kenapa kamu debat terus? Kok nggak diam? Ini kan masalah sudah beres dulu. Dulu beres, sekarang muncul lagi. Dijawab oleh beliau, dinukillah kalam ini dalam kitab Tabyin Kazim Muftari, karya Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir, ya, Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Baqillani? Apakah engkau mau mengulangi kembali penistaan terhadap ulama di zaman Abbasiyah? Itu dulu Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, dan imam-imam yang lain, cuma karena ada 1-2 persoalan akidah, itu mereka masuk penjara dan ditelanjangi dalam penjara. Hanya satu imam yang tidak bisa ditelanjangi, Imam Ahmad bin Hambal. Ketika sarungnya dipelorotin oleh Al-Gojo, dia berbicara kepada sarung, ya izari ittaqillah, wahai sarungku takutlah kepada Allah. Itu sarungnya naik kembali, gak bisa turun. Sampai Al-Gojonya ketakutan, ini makhluk apa ini? Itu karamah Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan ada imam namanya Ahmad bin Nasr, temannya Imam Ahmad bin Hambal, digantung di salib dan baru diturunkan 7 tahun setelah dia digantung. Cuma karena masalah perbedaan sedikit. Hanya Ahlus Sunnah yang toleransinya tinggi. Mu'tazilah yang kata orang kampus itu pikirannya maju, enggak juga. Kalau mereka berkuasa, yang lain mereka hantam. Ulama Ahlus Sunnah yang meriwayatkan hadis Allah bisa berjumpa di akhirat masuk penjara, dianggap sesat. Jadi ulama-ulama Ahlus Sunnah ini, mereka ini kalau dulu hidup ini masuk penjara semua ya. Gak ada yang bertahan di sini. Al-Baqillani mengatakan, apa judulnya? Selamatkan akidah umat. Kalau beliau bukan selamatkan ulama dari penistaan. Itu dia. Kalau ulama selamat, umat selamat gak? Selamat. Jadi judul ini, judul genit dari Buya Anof dan teman-teman, ternyata ilhamnya nyambung kepada para imam. Maka setiap masa harus ada sekelompok orang yang jago berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jidarlah ahli kitab. Dulu ahli kitab, kalau sekarang ahli akidah, ahli baca kitab. Gundul, dia ngakunya bisa baca kitab, gelarnya sama kayak beliau, LC, lulusan Ciputat, lulusan Cairo. Lulusan Corona. Udah lulus tak? Udah lulus satu. Alumni ya, alumni Corona ya. Antum LC semua ya, lulusan Corona. Al-Imam Baqillani, semangatnya inilah kemudian yang ditularkan dari masa ke masa. Maka setiap masa harus ada yang menjidal billati hiya ahsan, dengan metodologi yang ilmiah, dengan cara yang ahsan. Apa arti ahsan? Jika mereka pakai kitab, kita pakai kitab. Apalagi mereka menyebutkan dalil hadis, kita baca hadis. Kalau kata Buya Zulhedri, mereka LCMA, kita LCMA juga. Mereka doktor, kita doktor juga. Gaya tuh ya, belagu dia. Tapi belagunya bener ya. Antum belagunya kena bener. Kita bersyukur ada orang-orang ini. Jika dulu yang terpilih Imam Baqillani dan kawannya Ibnu Fura, ya, ada Al-Isfaraini. Ini 3 ulama di zaman itu. Ini 3 ulama ini. Tapi beratnya pengajian mereka susah. Jadi dia itu Al-Baqillani, Ibnu Fura dan Al-Isfaraini kalau ngaji ngelewatin pasar. Kalau ngeliat pasar sama kayak kita masuk mall. Matanya jelalatan gak? Matanya bisa melihat macam-macam gak? Kata kawan kita, Pak, cuci mata loh Ustaz. Ya, cuci mata pakai rinso.
Imam Baqillani Ibnu Furak Isfarani datang kepada gurunya, murid Asy'ari, namanya Imam Abul Hasan Al-Bahili. Siapa namanya? Ini udah pernah kita bahas juga, kita ulang lagi. Sampai di rumah Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili sensitif, dia punya jiwa yang sensitif. Ternyata Abul Hasan ini seorang ahli akidah, ahli hadis, ahli tafsir, tapi juga seorang waliullah, ahli qalbu, sufi. Beda dengan sufi Pekanbaru, suka film Korea. Kalau ini sufi asli, depannya yang suka film India, curhat. Al-Bahili, dia tidak mau melihat mata yang selesai, yang habis lihat maksiat. Karena beliau Allah izinkan melihat bekas dosa orang. Ini Bahili. Beliau mendapatkan ilmu yang diwariskan dulu dari Nabi kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu kalau ada orang matanya habis jelalatan, ngelihat cuci mata, ya, ngelihat yang bukan haknya, itu Sayyidina Utsman langsung bisa tahu dengan izin Allah, binurillah, dengan cahaya Allah. Imam Abul Hasan Al-Bahili merasakan hal yang sama. Apa kata beliau? Kita belajar cukup di balik tabir ya. Ini pakai tabir. Tabir. Apa kata beliau? Aku tidak mau terganggu atau mengganggu kalian, karena kalian baru saja mengotori mata kalian dengan maksiat. Begitu dulu ulama kita menjaga ilmunya. Jadi beliau kalau melihat langsung kelihatan sama dia apa yang kita lihat. Bahaya gak? Bahaya. Maka dia mengatakan, daripada ya, saya tidak kuat, mending saya tahan. Dididik oleh Bahili, dididik, karena kemudian didikannya keras. 3 imam ini sampai sekarang disebut-sebut namanya di dalam kitab, dibahas dalam perdebatan. Tidak adalah seorang yang pejuang akidah Ahlussunnah bermanhaj Asy'ari kecuali dia mengenal 3 imam ini dan baca karya-karyanya. Imam Baqillani inilah yang menyelamatkan umat dari 2 kelompok. Satu kelompok Mujassimah, kelompok yang menjisimkan, menyerupakan Allah atau menghukumi Allah, mensifati Allah dengan sifat jisim. Dia tidak bilang Allah serupa dengan makhluk, tapi dia menyebutkan karakter yang sama dengan makhluk. Itu disebut mujassim. Kalau yang menyerupakan zat dengan makhluk disebut musyabbih. Paham? Apa beda musyabbih dengan mujassim? Musyabbih tasbihuz zat, menyerupakan sampai kepada zat. Kalau mujassim menyerupakan sifat. Lalu kelompok yang sekarang menyebut dirinya Wahabiyah Salafiyah masuk yang mana? Kita langsung aja Pak ya. Kenapa saya berani menyebut begini? Karena mereka sudah mulai memfatwakan dalam kajian-kajian mereka, akidah Asy'ariyah itu dhalah, sesat, firqatun dhalah. Benar enggak? Antum sudah dengar belum? Mau diam? Diam dosa besar tuh. Apalagi ustaz diam. Udah gak boleh diam. Ini sudah perang. Mundur sama dengan al-firar minaz zahaf. Orang yang mundur tidak mau maju terus pada saat segenting ini, dia sama hukumnya ketika berperang mundur lari dari peperangan. Dosa besar gak? Jadi mulai detik ini tidak ada lagi ceritanya Ustadz sudahlah, gak ada cerita itu. Antum gak ikut, keluar barisan. Kita tetap berjuang, memperjuangkan akidah yang moderat, walaupun gayanya sangar-sangar dikit ya. Mereka sudah berani Pak sekarang. Dan sudah kejadian di tetangga antum sebelah Pekanbaru. Beberapa bulan yang lalu mereka bilang NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh ya. Dia ngomong begitu kan? Sesat. Benar kan dia ngomong begitu? Aslinya begitu Pak, walaupun sekarang minta maaf. Dia kalau ke belakang sama, dia ngomong begitu lagi. Itu namanya taqiyah. Ternyata taqiyah itu tidak hanya milik Syiah Rafidhah, tapi juga milik Wahabiyah.
Jadi mereka benci sekali tuh sama orang itu. Karena NU Muhammadiyah masih mayoritas umat Indonesia, mereka minta maaf, Pak. Coba kalau sudah minoritas, digilas sama mereka. Nggak usah jauh-jauh, masjid aja lah. Masjid kalau udah dikuasai gimana? Wah, habis, kunut habis, zikir habis. Katanya mengerti ikhtilaf, tapi kok giliran beda dikit mereka nggak mau toleransi. Kita sih gak ada masalah orang gak kunut subuh, yang penting jangan membatalkannya. Kita gak masalah juga kalau orang gak ikut akidah Asy'ariyah, yang penting dia percaya qul huwallahu ahad, selesai kan? Dia gak perlu tahu sifat 20, yang penting dia syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sekarang gak ngerti, terus ngomong akidah Asy'ariyah sesat. Antum sudah lihat kan orang-orangnya? Dan orang-orangnya jelas. Mereka karena gak bisa masuk, mereka katanya ustadz sunnah, kita juga hafal sunnah. Mereka katanya ikut Rasulullah, kita punya sanad ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi. Susah mau masuk di mana? Wah, cari nih wilayah muamalat, cari tema bank. Nah, ini paling gampang nih, pakai tema bank. Sekarang mereka sudah mulai menghalalkan riba. Loh, bank beda dengan riba, bro. Bank ada nggak di zaman Rasul? Nggak ada. Maka hukum tentang bank akan selama-lamanya diperdebatkan. Namanya fikih. Namanya fikih. Antum boleh beda sama ade, nggak ada masalah. Ustaz, saya pilih bank syariah, nggak ada apa-apa. Ustaz, saya nggak mau ikut bank. Ane panggil sini, keluarin dompetnya, kartu-kartunya semua. Kita keluarin mana banknya, sama nomor-nomornya sekarang. Loh Ustaz, ini perampasan? Bukan, katanya antum gak ikut bank lagi, gak mau ngambil bank. Itu kartu bank. Handphonenya cek, ada uang digital gak disitu? Ada, transfer ke kita aja. Mau? Jadi kalau ngomong anti bank, pikir dulu, itu fulus namanya rupiah. Yang buat siapa? Bank. Bank itu sistemnya apa Bank Indonesia? Konvensional, mikir dulu kalau mau mengharamkan sesuatu. Panjang ceritanya. Saya nggak ngajak antum nambung ke bank konvensional, nggak. Kita penganjur bank syariah. Cuma tidak mengharamkan mutlak bank-bank yang ada itu, kecuali bank Toyib. Jadi dicari tuh, nggak bisa lewat akidah, nggak bisa lewat hadis, nggak bisa lewat mazhab, nggak bisa lewat sanad, nggak bisa lewat tasawuf. Lewat apa lagi? Lewat muamalah. Nggak bisa juga. Wah, ada tema baru nih, Taliban. Nanti nih ustaz-ustaznya bakal diadu dengan tema Taliban. Saya mau tanya, kalau saya sepakat dengan antum, ini nambah iman nggak masalah Taliban? Kalau kita beda, nambah iman nggak? Enggak. Terus kalau beda opini boleh nggak? Boleh. 2024 nanti pilihannya nggak tahu ada berapa orang nih. Kalau nanti UZR pilih A, Ustadz Arnof pilih B, gimana? Boleh nggak? Ayo, boleh nggak? Yang bilang boleh waras. Boleh nggak? Boleh nggak? Pada takut nih, karena habis trauma 2019 ya. 2019 beda pilihan, beda iman. Satu surga, satu neraka. Lo yang dipilih jadi menteri. Pak Ustaz, nanti kita joblos jadi menteri. Nyesel juga kita tekar-tekar dulu ya. Mohon maaf kalau dulu yang tekar sama saya ya. Afwan. Kita nggak mau mengulang kesalahan itu 2024 kalau masih ada pemilu, Pak. Jika bab ibadah boleh berbeda, masa bab siasah politik gak boleh beda? Maka kami ingatkan terus dan tolong para asatidz edukasi, dewasakan umat setiap saat bahwa berbeda itu biasa. Mau biasa, ya? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang
yang dulunya jadi tema biasa sekarang jadi tema yang luar biasa. Nanti besok pagi akan ada pembahasan khusus mengenai yang paling ujung itu. Jadi akidah Ahlussunnah intinya ada pada tanzih, mensucikan persepsi kita mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tasdik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang bagian akhir untuk akhir zaman, tasdik bi khurujil mahdi, membenarkan keluarnya akan muncul seorang imam di akhir zaman, namanya imam. Ini baru tema yang baru diangkat oleh para ulama. Sebenarnya tahun 2000-an sudah ada tema-tema itu di Mesir. Dulu kitab-kitabnya banyak, cuma bercampur dengan teori-teori konspirasi. Teori konspirasi ini kan ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang sahih pun kita uji dulu kesahihannya. Insya Allah tentang akhir zaman itu kita bahas besok pagi ya, insya Allah. Bagaimana cara memahami bab kemahdian itu sesuai dengan sunnah Rasul, bukan tebak-tebakan, bukan pakai asumsi, bukan pakai ambisi. Karena sekarang sudah banyak orang panik, siapa nih Imam Mahdinya nih ya, sabar-sabarlah. Khilafah ala minhajin nubuwah, itu ada kata kuncinya. Insyaallah besok lah kita bahas akhir zaman versi akidah Ahlus Sunnah. Sekarang kita kembali. Al-Baqillani membawa ajaran menyelamatkan umat daripada tajsim, disebut dengan tanzih, menyerupakan Allah, membayangkan Allah. Nah, itu tanzih. Allah perlu gak disucikan? Butuh gak? Enggak. Yang perlu disucikan persepsi kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau baca subhanallah, maknanya ya Allah, ampunkan kami mempersepsi Engkau tidak sesempurna Engkau. Itu subhanallah ya. Orang kalau subhanallah begini baru terasa nikmat. Tapi kalau kita terjemah Allah Engkau maha suci, kita bingung, ini suci dalam bahasa Indonesia, suci dari hadas, ya kan? Hadas besar, hadas kecil. Inilah kurang bahasa kita. Bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia tidak bisa mendetailkan beberapa lafaz yang ada dalam bahasa Arab. Ya, udah 9:30. Jadi kalau kemarin usul Ahlussunnah, nah, kalau sekarang bagaimana cara Imam Baqillani menyelamatkan umat waktu itu? Tanzih. Tanzih dari apa tadi? Tajsim. Dan yang kedua, menyelamatkan umat dari ta'til. Ta'til itu alhamdulillah sekarang tidak banyak. Ta'til itu menolak sifat Allah. Alhamdulillah sekarang itu sedikit kelompoknya. Hanya tersisa di kelompok Syiah. Ini saya kasih tahu, selama masih ada Syiah, selama itu pula ada akidah Mu'tazilah. Tapi nanti kita pun bakal dituduh Syiah oleh seberang itu. Jangan-jangan sudah ada lagi Ustaz, orang yang duduk anti Syiah. Udah ada? Antum dituduh Syiah udah dulu? Belum. Nanti bakal ada yang nuduh saya di Syiah. Bakal ada. Sudah ada. Antum penghemat itu. Ini mereka kan pecinta habaib semua kan? Bagi pembenci zuriat Rasulullah, kita yang dekat sama habaib disebut Syiah. Dia nggak bisa membedakan Habib Syiah sama Habib Ahlus. Habib itu macam-macam juga Pak. Ada Habib yang NU, ada Habib Muhammadiyah, nggak tahu dari Muhammadiyah. Ada Habib FPI, ya. Ada Habib, ada apa Pak? 212. Ada Habib BPR, ada nggak? Nggak ada ya, Habib-Habiban. Macam-macam Habib itu. Kita tidak melihat perbedaan mereka itu. Yang penting di darahnya ada nasab Rasulullah, kita cinta. Boleh nggak kita beda dengan pergerakan mereka? Boleh. Bukan karena kita benci dengan pergerakan mereka, tapi karena kita beda manhajnya, nggak ada masalah. Ya.
Jadi kalau antum nanti lihat saya beda manhaj dengan Habib Fulan, bukan berarti saya benci dia. Karena ini kan beda guru aja. Manhaj itu dipengaruhi oleh guru. Ya. Nah, Imam Baqillani menyelamatkan umat. Pertama dari kelompok Mujassimah, yang kedua dari Mu'tazilah. Mu'tazilah berarti sudah ke bawah kelompok Rafidhah. Sudah ke bawah semua. Maka disebutlah beliau oleh Imam Daruqutni, pengarang kitab Sunan Daruqutni. Apa judul kitabnya? Sunan, bukan Sunanul Mustafa, Sunan Ad-Daruqutni. Kata beliau, Abu Huzar bertanya, itu siapa orangnya? Dijawab oleh Imam Daruqutni, ahli hadis. Ini orang imam ahli sunnah, qami'ul bid'ah. Inilah imam pembela sunnah, pemberantas bid'ah. Berarti yang dimaksud oleh imam ahli hadis namanya Daruqutni. Daruqutni selevel Bukhari, di bawah dikit. Maka dia bisa mengkritisi Sahih Bukhari. Jadi seumur-umur kita ngaji Sahih Bukhari, yang paling lantang mengkritisi Sahih Bukhari Imam Daruqutni. Jadi dia tahu di mana celahnya Imam Bukhari. Imam Daruqutni namanya. Imam sunnah enggak nih? Berarti akidahnya Imam sunnah meridai akidah Imam Baqillani. Akidah Baqillani adalah akidah Imam Asy'ari. Paham? Jadi yang disebut ahlul hadis, ahlus sunnah itu siapa? Akidah Asy'ariyah. Tapi mereka kan ngaku inilah akidah sunnah. Pas kita cek ternyata atu sunnah doang, sunnah yang lain gak ada yang pakai. Jadi nggak jujur kepada Allah, nggak jujur kepada Rasulullah, nggak jujur kepada umat. Itu masalahnya. Maka beruntunglah ini yang ada di hadapan antum. Semoga mereka adalah Baqillani zaman ini. Amin. Untuk mereka kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan surah Al-Fatihah ini Allah kuatkan mental para ustaz kita, biar gak takut dicaci, biar gak mundur dalam perang akidah zaman ini. Ini sudah mulai perang. Satu kata dari saya, jangan pernah mundur. Mundur dosa besar. Jadi yang dihantam sekarang apa? Mental. Mental antum Ustaz. Mental saya. Untungnya guru kita agak ganas-ganas sedikit, didiknya dasar-dasar. Untung guru-guru kita orang-orang yang urat takutnya sudah gak ada, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkah didikan mereka, ini urat takut saya udah gak ada kalisan. Ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang di rumah. Baik, ada diskusi nggak Ustaz?